Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, ketemu lagi di channel ini. Kali ini mau bahas, ini ada software baru. Jadi sebelumnya kan Android ya, Android aja. Sekarang ini untuk apa ya sebetulnya ini ya? Untuk mempercepat proses mapping. Sekarang ini pakai yang PC atau laptop. Jadi laptopnya ini harus support Bluetooth ya, laptopnya. Juga ini seperti apa ya ibaratnya ya, kayak paduan tutorial lah untuk teman-teman yang udah pesen kapan hari. Beberapa orang saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pertama kali dilakukan itu pairing dulu ya. Jadi echo-nya di pairing dulu. Udah nggak perlu dijelasin ya untuk pairing ya. Kemudian di sini kan sampai pirate ini ya, pirate. Kemudian dipilih komportnya. Ini ada komport 4, 5, 9. Mungkin di PC teman-teman nanti bakal beda angkanya. Mungkin COM 6, COM 7 dan lain-lain. Ini dipilih sampai pirate ini menjadi connected ya. Misalnya ini dipilih COM 5. Nah, berarti echo-nya ada di COM 5. Udah connect nih. Habis itu kita tuning. Klik tuning. Ditunggu sampai masuk pada tampilan awal ya gini. Ini di sini ada monitor, kemudian sensor calibration untuk kalibrasi sensor TP ya, total position sensor. Kemudian ada data logger. Data loggernya ini nggak bisa save sih kita ya. Cuman kita bisa lihat monitor secara grafikal. Jadi gitu. Kemudian ada simple mapper, kemudian ada ignition timing map, fuel trim. Ini nanti saya jelasin satu-satu. Oke, yang pertama kali dilakukan ini kita pada order setting. Kita set pulsar angle-nya. Pulsar angle ini adalah apa ya? Sudut referensi antara pulsar dan pick up pertama kali bertemu itu di berapa derajat sebelum TMA. Untuk di motor Fish Air ya, Fish Air itu ada di 65. Ada di 65 derajat. Untuk di Vespa biasanya itu teman-teman kan di 22,5 derajat ya, karena satu sirip itu 22,5. Jadi di sini bisa set, misalkan untuk Vespa, misalkan kita klik di sini 22,5. Jadi kita harus enter untuk memasukkan datanya ke echo. Jadi press enter to submit, enter. Nilainya akan berubah. Kemudian limiter type, limiternya pengennya ini dulu dah, rev speed limit, limiter limiter putaran mesin ini bisa disetting sampai 14.000 maksimal. Jadi misalkan untuk Vespa ini mungkin 8.000 ya, atau untuk motor-motor Fish mungkin motor yang sudah membran tuh kan tinggi, mungkin di 12.500, 12500.
kita enter. Untuk Ninja juga ini di RPM tinggi ya, ref limitnya. Dan ini terserah sih, terserah user, terserah jenengan mau di set berapa limiternya. Kemudian limiter type ini adalah tipe limiternya pakai yang mana. Jadi di sini ada pilihan fuel cut. Fuel cut ini semprotan bahan bakar di stop ketika RPM udah mencapai 12.500. Ketika putaran mesin udah di 12.500, lebih dari 12.500, maka lakukan full fuel cut. Kemudian ignition cut dan ignition retard. Untuk ignition cut ini pengapian kita putus. Ini bisa akan ini plus ya. Jadi bisa keduanya berfungsi. Misalkan ignition cut. Jadi di sini fuel cut dan ignition cut yang dipakai. Ignition cut ini pengapian diputus pada lebih dari 12.500 rpm. Ignition retard ini pengapiannya dimundurin di 0 derajat. Gitu ya, beda. Cuman untuk 2 tak kalau misal kita retard ya, itu ada kemungkinan apa ya, mesin itu tetap naik RPM-nya. Ada kemungkinan itu jika kita fuel cut-nya dinonkan, kemudian ignition retard, itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk rekomendasinya ini fuel cut dan ignition cut. Jadi motor benar-benar terlimit ya. Oke. Kemudian di sini ada first squirt. First squirt ini pada saat awal kali motor di onin, kontak on. Nah, dia bakal menyemburkan bahan bakar selama berapa mikrosecond. Ini satuannya mikrosecond, milidetik ya. 1 mikrosecond itu sama dengan 1/1000 detik. Jadi ini di set, kalau saya set biasanya di sekitar 50-60. Kita coba 60 milisecond. Ini juga berfungsi kalau motor pada saat pagi, biasanya pada saat pagi itu sulit hidup, ini bisa membantu. Kemudian selanjutnya ini udah selesai, pickup angel ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Kemudian ini di sensor calibration, throttle position sensor di sini ya, yang dikalibrasi TPS. Kita start calibrate. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ketika di sini ada fully open sama fully close. Awal pertama kali kita lakukan ini fully closed-nya berapa, tertutup penuhnya ini berapa. Jadi throttle kita tutup, kemudian dikalibrasi. Misalkan di sini di 0 volt. Oh, sebentar ya, sebentar, alatnya belum di. Ini saya tes pakai alat nggak di motor. Kita coba. Nah, fully close-nya itu saat throttle tertutup, itu saat throttle tertutup kita kalibrasi. Jadi throttle dilepas ya, dikalibrasi. Tung. Ini yang diklik. Kemudian saat terbuka
Kita buka throttle-nya. Throttle kita buka. Kita buka penuh ya throttle-nya ya. Habis itu kalibrasi lagi yang atas ini. Nah, proses kalibrasi udah selesai. Kita tutup lagi throttle-nya, kemudian stop calibrate. Nah, kita pastikan di monitor. Ini ada monitor engine monitornya. Kita start. Kita coba angkat TP-nya. Apa benar-benar udah ketika terbuka penuh, apa benar-benar udah 100%. Semisal enggak 100% ya 95. Pada saat kalibrasi ini kita turunin dikit, misalkan throttle penuhnya 2,1 volt, kita turunin sampai 2 volt. Nah, sampai segini kita turunin, habis itu dikalibrasi.